Hei, tahukah kalian dulu di awal-awal Islam namanya khamar atau minuman keras atau apapun itu belum diharamkan atau masih diperbolehkan? Loh kok bisa? Ayo kita cari tahu. Pada awal-awal Islam, khamar atau minuman keras itu tidak diharamkan. Bahkan orang-orang Arab termasuk orang muslimin biasa meminumnya di pagi, sore, dan malam hari atau saat berkumpul dan merayakan sesuatu. Karena pada dasarnya, minuman khamar juga ada manfaatnya bagi tubuh manusia, salah satunya sebagai penghangat tubuh. Lalu, bagaimana bisa diharamkan? Pengharaman khamar itu terjadi dalam beberapa tahapan, dan kalian bisa lihat bagaimana bijaksananya Islam dalam menanggapi hal ini. Pertama, Allah turunkan dalam surat An-Nahl ayat 67 yang mengatakan, "Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti." Dalam konteks ini disinggung minuman yang memabukkan. Sahabat yang kala itu sedikit peka menyadari isyarat dari Allah bahwa sesuatu yang memabukkan adalah sesuatu yang tidak baik. Peristiwa kedua, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mendapati masyarakat di sana gemar minum khamar dan memakan hasil judi. Umar yang pada saat itu menyadari bahwa ia adalah orang yang pemarah dan temperamen tinggi, sehingga ia seringkali kehilangan kontrol emosinya saat mabuk. Alhasil, ia mengadukan kepada Rasulullah dan turunlah jawaban pada surah Al-Baqarah ayat 219 yang mengatakan bahwa khamar dan judi terdapat beberapa manfaat dan mudarat bagi manusia, namun di antara keduanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Peristiwa ketiga, kala itu menjelang sholat maghrib, ada seorang sahabat yang baru saja meminum khamar dan ia langsung maju menjadi imam dan mendapati kesalahan bacaan pada surah Al-Kafirun ayat ketiga. Setelah peristiwa itu, Allah turunkan surah An-Nisa ayat 43 yang mengatakan untuk tidak mendekati sholat saat mabuk sampai ia bebas dari mabuk. Dari ayat ini, Allah mulai melarang khamar hanya saat akan menunaikan sholat. Alhasil para sahabat saat itu mulai menjauhi khamar. Akan tetapi banyak juga para sahabat yang masih meminum khamar. Hal ini membuat Umar radhiyallahu anhu resah karena ia mengerti akan dampak negatifnya khamar ini terhadap kaum muslimin, hingga ia melaporkannya kepada Rasulullah, lalu memohon kepada Allah untuk memperjelas hukum tentang khamar. Dan pada akhirnya turunlah ayat keempat, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Hingga pada saat itu terjadilah banjir khamar di jalan-jalan Madinah karena para sahabat banyak memecahkan kendi-kendi khamar mereka. Dan itulah sejarah bagaimana khamar diharamkan dalam Islam.